warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nashwa Rehana dengan NIM 23107010047. Dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi orang tua, calon orang tua, dan juga pendidik, yaitu prophetic parenting. Prophetic parenting atau pola asuh kenabian atau juga pola asuh ala Rasulullah. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memahami apa sebenarnya makna dari prophetic parenting tersebut, kemudian apa saja prinsip-prinsip dasar dari prophetic parenting, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman ini, semoga kita dapat meneladani cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Oke, menurut Monica, Sales, Julita, dan rekan-rekannya pada tahun 2022, pola asuh Islami adalah cara orang tua untuk mendidik dan berinteraksi dengan anak berdasarkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan membentuk insan al-kamil atau manusia yang utuh baik secara jasmani maupun rohani. Sedangkan menurut Nur Miftah Haromah dan Rizwan Al-Musafiri juga pada tahun 2022, prophetic parenting ini menekankan keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman utama dalam mendidik anak sejak usia dini. Artinya, orang tua tidak hanya mengajarkan nilai-nilai baik, tetapi juga mencontohkannya begitu. Mencontohkannya, memberikan contoh nyata dalam perilaku sehari-hari begitu. Nah, prophetic parenting ini tuh berlandaskan pada 3 hal utama. Yang pertama yaitu adalah tauhid, kemudian yang kedua itu adalah iman, dan yang terakhir yaitu akhlak mulia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kiswatul Karimah pada tahun 2020, tujuannya adalah membentuk anak yang memiliki akhlak Islami melalui pembiasaan yang baik seperti misalnya kejujuran, kemudian kasih sayang, tanggung jawab, dan juga kedisiplinan. Jadi pengasuhan ini tidak hanya mengarahkan anak agar berprestasi secara akademik misalnya, namun juga membangun karakter anak, membangun kekuatan spiritual begitu. Jadi di sini agar pembentukan karakter itu kokoh sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Kita langsung masuk ke 7 prinsip yang akan kita jabarkan. Nah, dari berbagai penelitian ada 7 prinsip atau metode penting dalam prophetic parenting, dan ada disertakan pula contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menampilkan suri tauladan yang baik. Nah, di sini orang tua itu bertugas untuk menjadi contoh bagi anak-anaknya. Misalnya membiasakan berkata jujur, meminta maaf saat berbuat salah, kemudian juga menjaga sholat dengan tepat waktu gitu. Nah, anak yang melihat orang tuanya melakukan hal-hal tersebut akan meniru perilaku yang sama tanpa harus disuruh begitu, karena anak ini adalah yang pandai meniru begitu ya pada usia-usia emas atau golden age gitu. Yang kedua yaitu mencari waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Nah, orang tua ini dianjurkan untuk memilih momen yang tenang dan akrab, misalnya seperti saat makan, ketika sedang makan bersama, kemudian sedang berwisata atau berjalan-jalan, dan misal selanjutnya yaitu ketika anak sedang sakit, karena orang yang sedang sakit itu biasanya lebih dia itu lebih lembut dan lebih mudah untuk menerima nasihat. Kemudian yang ketiga yaitu bersikap adil kepada anak. Adil itu bukan berarti sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan begitu. Misalnya anak yang sudah bersekolah gitu ya, SD misalnya, dengan adiknya yang masih TK atau masih PAUD pasti lebih banyak begitu uang jajannya daripada adiknya begitu. Jadi walaupun uang jajannya berbeda, namun yang penting itu adalah curahan perhatian dan kasih sayang yang diberikan itu seimbang begitu. Yang keempat yaitu menunaikan hak anak.
Nah, di sini orang tua wajib memenuhi hak anak atas kasih sayang, kemudian bimbingan, kemudian juga rasa aman begitu. Contohnya mendengarkan atau meluangkan waktunya untuk mendengarkan anak ketika pulang sekolah. Hari ini di sekolah kegiatannya apa gitu, atau misalnya gimana, capek enggak sekolahnya begitu. Kemudian yang kelima yaitu senantiasa berdoa untuk kebaikan anak. Nah, di sini orang tua dianjurkan untuk berdoa di waktu-waktu yang baik, misalnya ketika sehabis berkumandang adzan, kemudian waktu-waktu mustajab yang dianjurkan untuk berdoa. Dan di sini juga doa ini bertujuan untuk melembutkan hati orang tua, juga melembutkan hati anaknya juga begitu. Nah, yang keenam yaitu membantu anak untuk berbakti dan taat kepada Allah begitu. Nah, di sini orang tua bisa mengajak nih anak untuk sholat berjamaah, kemudian sama-sama yuk kita baca doa sebelum tidur, yuk kita baca doa sebelum makan begitu, atau juga mencontohkan untuk belajar berinfak atau bersedekah gitu. Nah, dengan cara ini anak-anak juga belajar bahwa ibadah adalah bagian dari rutinitas yang menyenangkan begitu, karena setiap hari dilakukan dan dilakukannya bersama-sama begitu. Nah, yang terakhir yaitu tidak suka marah dan mencela. Nah, ketika anak melakukan suatu kesalahan, jangan sekali-sekali itu membentak begitu. Nah, di sini orang tua dianjurkan untuk mengajak bicara dengan lembut, kemudian menunjukkan cara yang lebih baik atau lebih benar begitu. Nah, dari 7 prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadikan prophetic parenting ini berbeda dari pola asuh yang lain gitu. Karena prophetic parenting ini menyeimbangkan antara akal, hati, dan iman. Nah, melalui kegiatan tersebut, contoh-contoh tadi ya, kegiatan tersebut orang tua diajak untuk lebih memahami pentingnya kasih sayang, kemudian teladan dan pembiasaan ibadah di rumah begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari prophetic parenting. Nah, untuk manfaat sendiri, menurut Huromah pada tahun 2022, suasana rumah yang damai, kemudian bebas amarah, dan penuh cinta kasih akan menumbuhkan rasa aman pada anak, sehingga mereka lebih mudah diarahkan pada ketaatan kepada Allah begitu. Dengan kata lain, nilai-nilai kenabian atau nilai-nilai dari ajaran Rasul tidak hanya untuk diajarkan gitu, tidak hanya sekedar untuk diajarkan gitu, tetapi benar-benar dihidupkan dalam keseharian keluarga begitu. Jadi penerapan dari pola asuh kenabian ini terbukti meningkatkan kesadaran orang tua dalam mendidik anak begitu. Jadi di sini selain meningkatkan kesadaran orang tua, juga mempererat hubungan keluarga serta membentuk karakter anak yang sopan, jujur, dan gemar untuk beribadah begitu. Rumah pun menjadi madrasah pertama atau sekolah pertama gitu, tempat tumbuhnya generasi yang soleh, cerdas, dan berakhlak mulia gitu. Jadi prophetic parenting bukan hanya teori, namun juga gaya hidup gitu, yang meneladani cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membina umatnya. Mari jadi kita berusaha gitu, untuk menjadikan rumah kita sebagai sekolah cinta, keteladanan, dan kasih sayang begitu. Oke, terima kasih teman-teman dan Ibu Ratna yang sudah menonton. Semoga pemaparan dari saya ini cukup bermanfaat, bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kemudian kalau ada banyak salah itu dari saya sendiri, dan mungkin ada kebaikan-kebaikan dari ucapan saya itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.